Apakah kamu ingin segera mendapatkan 1 miliar rupiah pertama? Apakah kamu ingin segera ditonton oleh 1 juta orang? Itu mau ngajak apa ngajak debat? Nah, sering kali ya guys, kalau kamu lagi scroll-scroll di sosial media, cek-cek, lihat-lihat di internet, ada orang yang kalau ngomong tuh begitu tuh. Jadi, pastikan kamu segera menuju sukses, supaya sukses segera datang ke kamu dari arah-arah yang tidak terduga. Saya hormat dengan orang-orang seperti itu, hormat dengan semangatnya. Terus saya suka ada pertanyaan, Mas Bram, emang kalau kita bicara harus begitu ya? Begitu gimana? Saya tanya. Ya gitu, ngomongnya teriak-teriak, ngomongnya kayak orang lagi nggak pakai mic, lalu harus bicara ke 100 orang gitu. Jawabannya, ya terserah sih guys. Tapi kalau buat saya, komunikasi itu personal. Kenapa saya bilang komunikasi itu harus personal? Karena kedekatan dalam sebuah komunikasi itu yang menentukan keberhasilan apakah komunikasi tersebut efisien dan efektif atau tidak. Semakin dekat kamu dengan orang yang kamu ajak bicara, audiens dengan orang yang sedang bicara, maka akan semakin cepat kita bisa menyampaikan sesuatu yang kita inginkan dimengerti dengan baik, lalu mau dilakukan. Karena kan kuncinya itu. Bukan cuma sekedar ngomong, orang nonton lalu bilang, wow, ngomongnya hebat. Habis itu ngomong apa dia barusan? Nggak tahu. Bukan gitu, atau tiba-tiba yang, wow, ada orang lagi jualan. Aduh, itu lebih parah lagi. Teknik tertinggi dari jualan adalah kita tidak seperti sedang menjual sesuatu, tapi orang tersebut membeli produk yang kita berikan. Itu baru canggih. Nggak kelihatan jualannya. Nggak kerasa mempromosikannya. Tapi barangnya dibeli. Gimana caranya? Kedekatan. Di beberapa episode sebelumnya, soal kedekatan sudah saya bahas. Ada kedekatan basa-basi, itu cuma sekedar apa kabar? Iya baik. Lalu ada kedekatan informasi, nanya sesuatu yang ya kurang penting lah, misal dari mana, gimana jalanan. Lalu ada juga kedekatan pendapat. Udah mulai, oh kalau menurut saya itu mulai dekat ya. Lalu ada kedekatan rasa. Kedekatan rasa tuh kalau udah banyak samanya. Sama saya juga, sama saya juga. Nah, ujungnya kedekatan cinta. Kedekatan cinta itu kalau kita sudah bisa saling berbagi, sudah nyaman. Dalam cinta ada motivasi. Oh, bukan, bukan. Ini buku saya, Cinta Itu Motivasi ya. Kurang jelas? Oke, saya munculin nih. Nah, ya, silahkan dibeli. Tapi bukan itu yang saya bahas. Di dalam cinta itu ada persahabatan. Bagai kepompong. Jangan masukin lagunya. Nanti di-ban sama YouTube. Jangan. Dalam kedekatan itu ada persahabatan. Jadi, kalau kamu ingin dekat dengan audiens, jadilah sahabat mereka. Atau audiens merasa kamu sebagai pembicara adalah sahabat mereka. Pertanyaannya, orang kalau sahabatan ngomongnya gimana sih? Mungkin nggak sih orang kalau sahabatan ngomongnya, tahu nggak sih, ternyata gue udah berhasil mendapatkan mobil 1 miliar pertama gue loh. Dengan cepat caranya. Yang penting gue fokus, belajar, dan juga tentunya tidak pernah gampang menyerah. Masa gitu sahabatan ngomongnya, kata sahabatannya, lo habis makan apa ya? Kan kalau sahabatan, akhirnya gue berhasil loh ngedapetin mobil yang dari dulu gue impikan. Nilainya miliaran rupiah. Emang sih syaratnya nggak boleh nyerah dan panjang perjalanannya, tapi bisa. Kan gitu ya? Karena ngomongnya pakai rasa. Kalau ngomongnya cuma teriak-teriak doang, biasanya rasanya hilang. Karena teriakan itu hanya memberikan sedikit rasa, habis itu sedangkan yang berdesah-desah, maksudnya berdesah-desah itu ngomongnya pelan. Gini loh, ngomongnya dari hati ke hati, itu memberikan rasa paling lama. Iya kan? Sehingga kalau kamu ingin menunjukkan sesuatu, maka utarakan dengan bicara dengan nada yang tepat, dengan suara yang tepat, dan volume yang tepat. Jadi ada perbedaan besar antara bicara bertenaga dan bicara teriak. Ya, sekali lagi, perbedaannya besar loh antara bicara bertenaga sama bicara teriak. Bicara bertenaga itu berarti kita bicaranya loud. Loud itu jelas terdengar dengan baik, tapi suaranya tidak melengking. Alias tetap menggunakan diafragma. Alias tetap mengatur kecepatan bicara. Dengan demikian loudnya orang lain lebih mudah untuk menyimak. Dan juga kita bisa terlihat lebih berwibawa. Karena ngomongnya ada karismanya. Ada
diafragmanya, suaranya terdengar lebih bulat. Bukan berat ya. Kalau berat tuh yang, halo, bagaimana semuanya? Apa kabar? Nah, itu berat tuh. Itu agak aneh, itu agak dibuat-buat. Tapi laut itu begini, laut. Kalau yang nggak pakai diafragma, nih, tinggi begini ngomong ini. Jadi gimana nih bisa ya kita kalau ingin segera menghasilkan 1 miliar, kalau ingin ditonton oleh 100 juta orang, lalu diperhatikan. Itu teriak. Lama-lama, karena suaranya tipis, kita kehabisan suara, audiens sakit telinga. Karena ngomongnya teriak-teriak, melengking-melengking. Jadi harus ada powernya dengan laut bertenaga. Pakai diafragma. Nah, diafragma itu guys, saya udah pernah cerita belum ya soal diafragma ya? Belum ya kayaknya ya. Diafragma itu adalah otot yang ada di atas perut di bawah dada. Dia bentuknya otot bisa memompa udara. Kalau kita pergunakan dengan baik, akan membuat suara kita menjadi lebih bulat. Ya, bukan berat. Dan tidak tipis. Tekniknya gimana? Saya ajarin kalau kita ketemu offline. Gimana caranya Mas Bram biar bisa ketemu offline? Nah, gampang. Komen aja di bawah. Atau bisa lihat di Instagram saya, @hilbramdunar. DM aja, nanti saya kasih nomor manajer saya. Intinya guys, ketika kita punya kemampuan bicara yang didengar dengan orang lain secara nyaman, maka kita akan lebih mudah diperhatikan dan lebih mudah bisa menyampaikan pesan. Salah satunya juga adalah dengan mengenali audiens. Seringkali ada orang yang ngomong teriak-teriak, semangat-semangat gitu. Saya tahu tujuannya untuk memotivasi. Saya tahu. Dan memang salah satu cara yang paling mudah dan paling cepat untuk memotivasi, yang ngomong teriak-teriak aja. Sama dengan tangan menggenggam. Itu orang lain akan gampang, wah gitu. Apalagi pakai tambahin lagu lah, dus, lalu pakai apalah, gambar-gambar uang gitu ya. Itu membuat orang lain, wah pingin, oh bisa gitu. Ya memang, tapi kalau kelamaan dan kebanyakan, apalagi audiensnya tidak sesuai, maka itu akan hilang. Terutama untuk audiens-audiens yang sudah lebih tenang, audiens-audiens yang kelasnya sudah lebih dewasa, lebih mapan, pemimpin. Ketika melihat ada orang teriak-teriak gitu, dia mikir, kenapa harus teriak-teriak ya? Apa nggak bisa dari hati ke hati? Apa nggak bisa person to person? Apa nggak bisa lebih kena perasaannya? Nah, jadi ada sebuah teknik juga di mana kita memotivasi orang lain tanpa harus teriak-teriak. Berikutnya adalah pemilihan kata. Seringkali orang memotivasi memulai dengan kata ingin dapat 1 miliar. Saya sudah bicara di depan 1 juta orang. Selama pandemi yang ikut training saya. Berapa banyak ya? Banyak lah gitu, ya kan? Ya kayak gitu-gitu kan. Wah, menceritakan tentang dirinya. Saya juga tahu itu adalah salah satu teknik untuk membuat orang lain percaya, alias kredibilitas. Benar, kredibilitas itu penting sebagai seorang pembicara. Tapi akan jauh lebih baik kalau kredibilitas itu didapatkan dari orang lain yang kenal kita tanpa kita harus menjelaskan. Itu lebih powerful lagi. Jadi nggak harus bilang bahwa saya, tapi orang lain mengenal kemampuan kita, mengenal keberhasilan kita, dan mereka percaya pada kita. Ketika ditanya, yes boleh jawab. Tapi nggak perlu harus menjejalkan informasi-informasi tersebut. Itu adalah kredibilitas yang lebih powerful. Jadi apa? Kata-kata apa yang harus dimunculkan di yang pertama-tama ketika kita memulai bicara atau memulai motivasi? Ya boleh dengan pertanyaan yang menarik. Itu boleh. Misalnya, seberapa cepat kamu ingin dapat 1 miliar? Itu mungkin lebih mudah menarik perhatian orang ketimbang bahwa 1 miliar itu bisa didapatkan dalam waktu 1 bulan. Gitu. Kita kesannya yang wah gitu ya. Lalu ada juga yang mungkin dengan menggunakan sebuah teknik interaksi. Misalnya bikin games dulu di depannya. Kasih jokes, kasih cerita atau pengalaman pribadi, boleh juga. Kasih gambar yang menarik, boleh juga. Kasih pertanyaan-pertanyaan unik, bisa juga. Dengan demikian orang akan mendapatkan sebuah rasa penasaran terhadap materi kita selanjutnya, guys. Yang membuat kamu menjadi lebih mudah diperhatikan. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kamu sudah mulai bicara, memberikan motivasi, presentasi, jangan lupa untuk mendekatkan hati. Cara mendekatkan hati adalah relatable. Yang membuat kamu relate dengan audiens. Jangan terlalu diawang-awang, bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Nanti audiens nih, nyampe nggak ya? Tapi ada ajakan dari bawahnya, langkah-langkah aja supaya bisa sampai ke sana. Atau ketika kamu bicara dengan rasa yang lebih tersambungkan, alias timbal balik, interaksi. Jadi bukan cuma satu arah, apalagi teriak-teriak,
tapi bertanya pendapat dan juga apa kira-kira kendala yang dialami oleh audiens kamu. Dengan demikian, mereka akan lebih real merasa bahwa problemnya ternyata bisa diselesaikan dengan cara-cara tertentu. Begitu juga kalau saya memberikan training komunikasi atau ketika memberikan training public speaking, saya selalu tanya, yang jadi permasalahan utama apa? Nah, mulai itu muncul. Ada yang bilang grogi, ada yang bilang kalau ngomong belibet, ada yang bilang kalau ngomong kecepatan, ada yang bilang kehilangan kata, ada yang bilang nggak bisa menyusun struktur materi. Begitu kita tahu, maka kita bisa masukkan problem mereka ini, masalah mereka, ke dalam materi yang kita buat supaya mereka bisa lebih mudah untuk menemukan jalan keluarnya. Jadi ketika bicara guys, cobalah bicara dari hati ke hati. Cobalah kenali audiens kamu supaya kamu tahu apa permasalahan mereka, dan cobalah perhatikan apakah mereka nyaman atau mereka sebenarnya ingin mendapatkan hal-hal yang lain karena mungkin sudah mulai bosan. Semakin kita mengenal karakter, keadaan, dan kondisi audiens, maka akan semakin mudah bagi kita untuk menyambung rasa dengan mereka yang akhirnya materi kita lebih bisa diterima. Saya Hilbram Dunar, Communication Expert.